Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa lis'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa kembali berkumpul di masjid kita tercinta ini, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita dalam jamaah ini akan berlanjut kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, MC Ustadz Erki, lama kita kajian ini off karena memang situasi ya sudah sering diomongkan lah, sampai menjadi istilahnya menjadi trending topik sampai hari ini. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kita mulai pengajian ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita jamaah yang masih tersisa ini senantiasa mendapatkan perlindungan Allah. Dan bagi yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai syuhada. Karena Rasulullah menyatakan bahwa ketika orang itu wafat terkena wabah, itu termasuk satu di antara syahid. Sebagaimana syahidnya seorang ibu yang berjuang dalam melahirkan anaknya kemudian meninggal, sebagaimana syahidnya orang yang berjuang di medan perang. Dan memang kematian itu adalah rahasia ilahi, kapan saja, di mana saja, dan kita pasti akan sampai ke sana. Entah panjenengan dulu, saya belakangan, tidak ada yang tahu, Pak. Atau saya yang belakangan, panjenengan yang duluan juga tidak ada yang tahu. This is a mysterious problem. Ini adalah masalah yang misteri. Yang terpenting sesungguhnya bukan mati atau tidak, karena itu sudah jelas. Tapi yang jadi tanda tanya besar adalah bagaimana akhir kematian kita itu. Bisakah kita nanti memungkasi kehidupan kita di dunia ini dengan mempertahankan kalimat
la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan keyakinan inilah kita ingin kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian tauhid ini kan dalam rangka kita itu menyuburkan itu kembali. Ini sesungguhnya kita sedang meniti jalan kematian. Maka latihannya itu ya mulai sekarang. Karena situasi sakaratul maut ini situasi yang sangat menegangkan. Dan ketika itulah sangat tergantung dengan bagaimana amal-amal kita selama di dunia ini. Maka ngaji seperti ini dalam rangka apa sih? Ya, dalam rangka supaya kita bisa memungkasi hidup kita dengan iman, dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang oleh Rasulullah dinyatakan sebagai kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah minal aminin. Yang dengan kalimat ini, kalimat kebenaran ini kita hidup, dan dengan kalimat ini kita ingin kembali menghadap Allah Ta'ala, dan dengan kalimat inilah nanti kita dibangkitkan di yaumul akhirah. Alangkah indahnya itu. Sehingga ketika orang itu memungkasi kehidupannya dengan kalimat ini, maka alam kuburnya ini akan menjadi raudhatan min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Jadi alam transit antara kehidupan dunia dengan akhirat, ya alam kubur itu. Sehingga ketika orang yang menghantarkan kita ke kubur itu kembali, maka yus'al, roh itu akan ditanya. Sehingga itulah awal apakah dia termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Maka siksa kubur ini ada. Sehingga di antara doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca, yang ini kita baca di setiap selesai kita tasyahud akhir setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihi dajjal. Ini menunjukkan bahwa kuburan itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jinan, tapi juga bisa menjadi hufratun min hufarin niran. Sehingga kita tidak bisa membayangkan dengan bayangan dunia di kuburan sempit, kemudian sendirian, gelap. Tidak seperti itu, tergantung amal di dunia. Bahkan kubur itu bisa seluas langit dan bumi, seluas mata memandang ini. Dan amal-amal soleh kita selama di dunia ini akan nanti menjadi misbahun mudhi', lampu yang menerangi alam kubur kita padam. Dan satu di antara investasi yang tidak pernah berhenti adalah waladin sholihin yada'ulahu, anak-anak yang soleh. Maka kalau kita ingin nanti kubur kita itu padang dan jembar, satu di antara kita ya mensolehkan anak-anak kita itu. Bukan mengkayakan mereka. Kalau harus dikayakan oke, tapi jangan sampai kemudian kayanya kaya kapitalis. Maka kita justru akan mendidik anak-anak itu menjadi korun gaya baru. Itu jadi anak yang punya pangkat dan jabatan kadang-kadang bangga. Oke, silahkan. Tapi pangkat dan jabatannya itu digunakan enggak untuk kemaslahatan Islam, untuk li'i'la'i kalimatillah. Kalau tidak seperti itu, kekayaan hanya jadi kesombongan, maka anak-anak kita ini akan jadi Fir'aun gaya baru, eman-eman kan. Maka orang Islam pegang itu tampuk kekuasaan, pegang itu perekonomian, tapi semuanya untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk memperjuangkan kalimat Allah, ya kalimat tauhid itu. Jadi itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka mari kita awali lagi kajian kita, tentu dengan tetap mengedepankan protokol
protokol kesehatan, karena ini bagian dari ikhtiar dan ini sudah bukan debatable, tidak perlu didebatkan lagi sudah. Lebih-lebih kita hidup berjamaah ini di dalam Jam'iyah Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Ini enak sudah, kita tinggal mengikuti aja apa yang sudah dituntunkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan insya Allah nanti jam 7:30 monggo panjenengan yang tidak ada acara yang penting sambil santai kita bincang-bincang masalah ini nanti lewat Zoom meeting. Linknya sudah dikirim di grup, baik grup komunitas maupun grup warga. Itu Bapak Ibu sebagai mukadimah. Insya Allah kajian kita yang Sabtu ini sudah kita mulai. Untuk yang Rebu kita off-kan dulu sampai nanti menunggu situasi. Karena kalau menunggu pandemi ini berakhirnya itu kapan? Tanda berakhirnya itu apa? Saya kira ini sesuatu yang nggak jelas sudah. Tapi tetap kita harus disiplin. Ini penting. Ini Rasulullah mencontohkan. Kenapa sih Rasulullah itu kalau perang kok pakai baju perang? Ya karena beliau itu ya memang menunjukkan sifat-sifat a'radul basyariyahnya ditunjukkan, manusiawinya ditunjukkan. Ya ini usaha saya. Seolah-olah Rasulullah itu mencontohkan kepada umatnya, umatku, kamu harus berusaha, ikhtiar. Kalau kemudian misalkan perang tidak memakai baju perang, itu bukan, walaupun itu membela agama Allah, iya betul. Tapi ketika kita sembrono, itu namanya jangan-jangan malah jatuhnya kepada kesombongan. Nah, ini yang harus kita sikapi secara proporsional, bukan ngawur. Apalagi sampai berteori konspirasi, ini tambah konyol lagi. Kalau ada rumah kobongan, itu yang pertama kali kita lakukan kan bukan mencari sopo sing ngobong atau sebabnya apa. Yang kita cari apa? Ya langsung air kita padamkan dulu. Perkara nanti dievaluasi, oh tiba-tiba kompore gak dipateni, oh tiba-tiba listrik yang konslet ini setelah teratasi semua. Kalau rumah kobongan kita masih sibuk golei, salah-salah malah ngobong kancane. Itu loh Pak. Kita sudah selesai sudah masalah ini. Kita tinggal mengikuti, kita disiplin, ikhtiar, dan yang paling penting berdoa kepada Allah. Nah, sudah nanti secara insya Allah ini secara panjang lebar akan kita bahas nanti. Bahasan kita kali ini adalah tauhid. Tauhid dengan rujukan utama kitab tauhid. Insya Allah kita sudah mau hatam kitab ini. Ya. Hatam, kita sudah sampai pada bab yang ke-60. Nanti akan segera kita tuntaskan kitab ini supaya selesai, dan kita insya Allah nanti kita mencari maroji atau referensi kitab yang lain. Mungkin kitab tauhid yang dikarang oleh Ustadz Yunar Ilyas itu juga bisa kita pelajari nanti. Tapi materi kita tetap tauhid. Penting. Bab yang ke-60 tentang mengingkari qadar atau ketentuan Allah. Nah, ini masih ada kaitan dengan kita. Wa qala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berkata, jadi Ibnu Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab. Termasuk satu di antara sahabat muda Rasulullah yang cerdas, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, walladzi nafsi ibni Umar biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau kana li ahadihim mislu uhudin dahaban, kalau saja seandainya salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud. Nah, itu kalau di nominalkan rupiah berapa itu? Emas sebesar gunung Uhud. Kemudian summa anfaqahu fi sabilillah. Kemudian dia infakkan hartanya itu yang tadi digambarkan sebanyak gunung Uhud. Ya, kemudian diinfakkan di jalan Allah.
ma qabilahu wa hum minhu. Allah tidak akan menerima infak orang tersebut ketika apa? Ketika orang itu tidak beriman kepada takdirnya Allah. Hatta yu'minu bil qadar. Sampai dia itu menjadi orang yang percaya, yakin, ridho dengan apapun yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Berat memang. Tidak ditakdir dadi wong sugih ngoten penak. Sing sore ditakdir dadi wong alarm. Tapi bagaimanapun itu qadarullah, itu ketentuan Allah. Kaya ketentuan Allah, miskin ketentuan Allah, sehat ketentuan Allah, sakit ketentuan Allah. Tapi lebih gampang jadi orang sehat yang bersyukur daripada jadi orang sakit yang bersabar. Sing nyambangi penak sabar yo. Tapi sing ngrasakno niku lho, tidak semudah itu. Tapi ini harus kita kembalikan semua kepada itu. Ditinggal orang yang tercinta, kayak saya kemarin itu sempat susah. Tapi bagaimanapun ini qadarullah, inilah ketentuan Allah. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah ketegasan. Man lam yaskur ala na'mai. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap karunia yang sudah aku berikan, ya sudah diparingi kata sih kurang nih, kalau syukure, walam yasbir ala balai, dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan, ini sama nilainya. Orang kaya tidak bersyukur, miskin tidak bersabar, ini jatuhnya sama. Soro malan, salah wis miskin nggak sabar. Walam yardo bi qadai, dan tidak mau ridho terhadap apa yang sudah aku gariskan untuk dirinya. Karena apapun yang kita alami ini tidak lepas semua dari qadarullah, ketentuan Allah. Apa kata Allah? Fal yahruj min tahti samai. Pergi saja dari kolong langitku. Diusir dari kolong langitnya Gusti Allah. Mau pindah kemana kita? Wong donya niki atape langit. Apa lagu dangdutnya itu? Langit sebagai atapnya. Diusir dari kolong langit. Fal yahruj min tahtis samai. Kemudian tidak hanya itu, ya. Man lam yaskur ala na'mai, walam yasbir ala balai, walam yardo bi qadai, fal yahruj min tahti samai, fal yatlub robban siwai. Ini kan bahasa-bahasa yang tegas. Kalau manusia itu tidak mau sabar terhadap apa yang aku ujikan kepada dia, tidak mau syukur terhadap apa yang sudah aku berikan sebagai karunia kepada dia, pergi dari kolong langitku, dan falyatlub robban siwai, cari Tuhan lain selain aku. Naudzubillah min dzalik. Maka nggih pahit, getir, ya kita terima. Tidak ada satupun kejadian yang ada di alam raya ini, bahkan sampai sebuah dahan yang terjatuh dari sebuah daun yang terjatuh dari dahannya, yang ini semua tidak atas izin Allah, semuanya atas izin Allah. Nah, setelah Ibnu Umar mengatakan seperti itu, kemudian beliau membaca sabda Rasulullah SAW. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadarihi khairihi wa syarrihi. Namanya iman itu harus komprehensif, harus lengkap, harus
penuh semuanya, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Apa itu? Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada adanya hari akhir, dan iman kepada qadar Allah, khairihi wa syarrihi. Apakah yang baik, apakah yang buruk, apakah yang menyenangkan, apakah yang tidak. Ini harus kita iman. Nah, sampai sini kita punya pemahaman bahwa apapun yang kita alami, mari kita syukuri. Kalau itu berupa karunia, kalau itu berupa ujian, ya bersabar. Memang sabar itu sulit, Pak. Sabar itu gampang kalau kita omongkan dalam bahasa lesan, tapi sulit kalau kita aplikasikan dalam bahasa perbuatan. Sulit. Sudahlah, nama masuk keceluk kiai, keceluk ustadz, pas dikasih ujian ya mesti manusiawinya kan begitu. Ininya bisa sabar. Ini yang sulit, Pak. Tapi ketika kita bisa seperti itu, maka luar biasa sekali. Allah akan memberikan berita gembira. Wa basyiris sabirin. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar itu. Setelah aku beri ujian dengan berbagai macam cobaan-cobaan, hidup derita-derita, malapetaka, kemudian dia bisa bersabar. Wa basyiris sabirin. Berikan tabsyirah, berikanlah busra kepada orang-orang yang sabar itu. Siapa mereka? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan tauhid ini, Pak. Ini kan mengembalikan semuanya kepada Allah. Semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Wa an Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Ubadah bin Samit, beliau berkata kepada putranya, annahu qala li abihi, ya bunayya, wahai anakku. Nah, ini ada seorang sahabat namanya Ubadah bin Samit, ini memberikan nasihat kepada putranya. Ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyuhdiaka. Wahai anakku, sesungguhnya kamu belum akan bisa merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Sebelum apa? Sebelum kamu meyakini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala terhadap dirimu pasti tidak akan meleset. Pasti tidak akan meleset. Dan apa yang ditakdirkan tidak menimpa dirimu pasti tidak akan mengenai kamu. Nah, ini kan berarti menunjukkan kepasrahan yang tinggi kepada Allah. Ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Wahai anakku, aku menasihati engkau seperti ini karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabda Rasulullah? Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah kolam. Kolam ini apa, Pak? Pena. Kolam dalam bahasa Arab, bukan kolam bahasa Jawa. Jadi jangan dibawa berarti Kanjeng Nabi dawuh Gusti Allah pertama nggawe kolam. Terus di sini, Pak, ini pula kolam cara Jawa. Al-qalam, pena. Faqala lahu, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada kolam itu, kepada pena itu, uktub,
tulislah, catatlah. Faqala rabbi madza aktub? Wahai Allah, apa yang harus aku tuliskan? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Tulislah ketentuan segala sesuatu yang ada di dunia sampai nanti datangnya kiamat. Ini menunjukkan bahwa hidup kita ini sudah ada garisnya, Pak. Sudah ada catatannya. Sehingga kalau orang itu sudah ditakdirkan wafat, itu berarti jatahnya di dunia ini sudah habis. Kalau belum, masih ada jatahnya, walaupun sudah berada di ruang ICU dengan alat medis yang menempel, itu kalau masih punya jatah di dunia, tidak akan wafat. Pernah ada cerita itu, sudah di ruang ICU, ya sudah kritis, kemudian tersadar, akhirnya perawatnya memanggil keluarganya, ini tersadar ini, coba mumpung sadar seperti ini, dia minta aku tukokno es krim. Keluarganya seneng itu, wah sudah mulai sadar ya, dibelikan es krim dapat apa? Dimakan habis, beliau meninggal dunia. Berarti rezekinya karena es krim ini rezeki terakhirnya. Nah, itu terjadi betulan. Itu berarti memang jatahnya es krim tadi itu masih ada. Dan itu tadi saya sampaikan bahwa memang kita tidak tahu kapannya. Yang penting persiapkan. Satu di antara ya dengan ngaji kayak begini ini. Maka nanti kalau andai kata perjalanan hidup kita di dunia ini dibuat sebuah video, itu ternyata tampilan atau tayangan yang paling mengesankan adalah ketika kita itu mengaktifir diri kita untuk kemaslahatan Islam, untuk perjuangan di jalan Allah. Ketika kita ngaji, ketika kita ngurusi organisasi, itu nanti sesuatu yang paling mengesankan. Kalau ketika kita belanja di Mok, di Matos, itu sudah cara video itu termasuk yang perlu diedit, itu tidak penting. Yang mengesankan kita ketika kita sujud di masjid, ketika kita saudara kita berjamaah seperti ini, kita berkumpul di masjid dengan saudara kita, ini yang nanti akan menjadi kenangan kita nanti di akhirat. Oh, di dunia dulu saya pernah berkumpul dengan saudaraku jamaah di Masjid Nurul Hidayah, di dalam wadah Persyarikatan Muhammadiyah. Itu yang paling mengesankan. Nah, ketika kita di dunia ini hanya tersibukkan dengan urusan-urusan dunia yang remeh-temeh, ya tidak ada kenangan, yang ada penyesalan. Apalagi tidak mau ngaji kayak begini ini, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nanti penghuni neraka itu berkata, law kunna nasma'u, andai kata dulu saya waktu di dunia mau ikut-ikut nasma', mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran, mendengarkan pengajian-pengajian, au naqilu, kemudian saya mau berpikir, merenungkan betapa pentingnya kehidupan akhirat, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya saya tidak akan masuk neraka seperti ini. Itu penyesalan yang sudah terlambat. Bahasa Inggrisnya kasep. Banyak sekali penyesalan nanti. Ada lagi nanti orang itu yang di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Surat Toha. Nanti jenengan buka nih surat Toha. Jenengan padosi mesti ada. Mulai ayat pertama sampai ayat terakhir itu pasti ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang mengabaikan, siapa yang menyepelekan, siapa yang meremehkan an dzikri, peringatanku. Sebagian ahli tafsir mengatakan ad-dzikr ay Al-Qur'an. Tidak pernah baca Quran, tidak pernah ngaji Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran.
Apa ancaman Allah? Fa inna lahu ma'isyatan donka. Jadi mulai di dunia sudah diberi ancaman. Apa kata Allah? Aku akan berikan dia di dunia ini penghidupan yang sempit. Sempit bukan berarti rumahnya sempit. Boleh jadi rumahnya luas. Boleh jadi rumahnya di perumahan elit yang harganya miliaran. Tetapi dia tidak bisa merasakan kelapangan itu. Hidupnya hanya terpaku dan terpacu urusan dunia yang tidak akan pernah habis. Kalau orang tidak mau ngaji kayak begitu, sumpek sempit. Boleh jadi uangnya miliaran, anaknya narkoba, hanya berburu kesenangan dunia. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Yang lebih mengerikan lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti aku bangkitkan ia di hari akhirat a'ma. Naudzubillah min dzalik, dalam keadaan buta. Pak, Bu, coba jenengan di rumah lampu mati petengan. Itu kira-kira geladap-geladap nang. Padahal itu rumah setiap hari jenengan tinggali. Pojok-pojokane pun apal. Niku sik geraya-geraya nek lampu mati. Bayangkan di akhirat, kita tidak pernah tahu yok nopo akhirat, bagaimana bentuknya akhirat. Kita seorang diri di sana, a'ma, buta lagi. Ketika itu orang tadi itu bertanya kepada Allah, ya Rabbi, qala Rabbi, lima hasyartani a'ma, wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa sekarang aku tidak bisa melihat? Kenapa aku sekarang kau bangkitkan dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu saya di dunia itu bisa melihat. Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah akibatnya. Dulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayatku, telah datang kepadamu nasihat-nasihat kebenaran, tapi engkau abaikan itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka sekarang pun kamu juga aku abaikan. Biyen kon gak ngreken nek donya, saiki gak tak reken. Naudzubillah min dzalik. Maka kita bersyukur kalau kita masih diberikan bisa merasakan nikmatnya ngaji kayak begini, ini kita bersyukur. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki diri kita sendiri, termasuk yang ngomong ini. Bukan untuk menggurui orang lain, bukan, tapi untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ini satu karunia yang tidak kita sadari. Siapa sih Bapak Ibu yang membimbing kita ke sini, ini siapa? Yang meringankan langkah kita, yang melapangkan hati kita untuk yasrah sadrahu lil Islam, ini siapa? Kan Allah. Ini berarti kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi hambanya yang baik. Maka mau istiqomalah. Kalau kita nuruti sibuk, Pak, apalagi malam minggu kayak begini, ya, apalagi semoyo ngaji kok akhirnya kalau Desember tak mulai ngaji, si tak toto sih. Padahal kalau urusan akhirat itu kan perintahnya itu bersegeralah. Wasari'u. Tapi kalau untuk urusan dunia, sekedarnya saja. Berjalan santai. Kalau urusan dunia itu berjalan santai. Apa itu ayatnya itu? Surat, lupa saya itu. Surat Al-Mulk atau apa? Tapi kalau untuk urusan akhirat, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Itu ayatnya. Kalau hadisnya Rasulullah menyatakan badiru bil a'mali sholihat. Ayo bersegera melakukan amal soleh. Bersegera kita akhiri. Sudah ada nisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Mudah-mudahan saudara kita yang kemarin dipanggil oleh Allah Ta'ala karena wabah ini mendapatkan tempat terbaik di sisinya, termasuk golongan orang-orang yang syahid. Amin ya rabbal
alamin. Demikian apa yang bisa saya aturkan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan bulan depan dengan catat nanti dikirimkan lewat WA biar dijawab oleh pengamat. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya setengah 8. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna